Saya tahu, siapa sih yang nggak pengen hidup enak? Nongkrong di kafe estetik, minum kopi seharga makan 2 kali, duduk berlama-lama sambil update story, dan sesekali ikut open trip biar feed Instagram nggak monoton. Apalagi kalau kamu tinggal di kota besar, rasanya gaya hidup itu udah jadi bagian dari eksistensi sosial. Tapi coba deh jujur sama diri sendiri. Gaji kamu cukup nggak buat semua itu? Saya nggak bilang kamu nggak boleh menikmati hidup. Tapi, yang sering terjadi adalah banyak orang, terutama anak muda yang baru kerja, terjebak dalam pola hidup konsumtif yang nggak realistis. Gaji masih UMR, tapi gaya hidup udah level sultan. Beli barang bukan karena butuh, tapi biar nggak FOMO. Nongkrong bukan buat refreshing, tapi biar kelihatan eksis. Ujung-ujungnya, nggak punya tabungan, gaji habis di tengah bulan, dan mulai stres sendiri. Sebenarnya, ini bukan masalah baru. Saya juga pernah bahas soal self-reward berlebihan yang bikin kita makin konsumtif dan susah kaya. Fenomena ini nyambung banget ya, ketika orang merasa lelah bekerja, mereka merasa berhak memberi hadiah pada diri sendiri. Nggak salah sih, tapi kalau hadiah itu jadi alasan buat boros tiap minggu, itu namanya pelarian, bukan penghargaan. Coba bayangin, kamu kerja 5 hari, gaji sebulan UMR, lalu setiap weekend kamu habiskan 200.000 sampai 300.000 cuma buat nongkrong, jajan, atau ngopi di tempat fancy. Sebulan udah berapa tuh? Belum termasuk biaya transport, kuota, dan cicilan. Tanpa sadar, kamu jadi orang yang kerja cuma buat bertahan hidup dari gaya hidupmu sendiri. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, banyak yang merasa bahwa itu semua wajar, ya, karena lingkungannya juga begitu. Nah, seperti yang pernah saya tekankan tentang circle pertemanan, lingkungan itu punya pengaruh besar pada cara kamu mengelola uang. Kalau kamu dikelilingi orang-orang yang boros, maka kamu akan merasa boros itu normal. Dan akhirnya kamu ikut-ikutan tanpa sadar. Padahal seharusnya gaji UMR bukan jadi alasan buat hidup mewah, tapi jadi pemicu buat hidup hemat dan cerdas. Hidup cerdas itu bukan berarti pelit, tapi tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Misalnya, kamu suka nongkrong, oke, atur jadwal dan budgetnya. Boleh kok sesekali ngopi cantik, asal jangan tiap hari. Jangan sampai lifestyle kamu ngebakar masa depan kamu sendiri. Saya juga pernah bahas bahwa financial freedom itu bukan datang dari penghasilan besar, tapi dari kontrol diri yang kuat. Kamu bisa punya gaji besar, tapi kalau gaya hidup kamu ngikutin tren tanpa mikir panjang, ya tetap aja tekor. Sebaliknya, orang dengan penghasilan pas-pasan, tapi disiplin dan punya tujuan keuangan yang jelas, bisa lebih tenang secara finansial. Masalahnya, banyak dari kita lebih takut kelihatan miskin daripada beneran miskin. Maksudnya gimana? Ya, kamu lebih takut dianggap nggak gaul atau nggak mampu oleh teman-teman daripada menghadapi kenyataan bahwa tabungan kamu nol. Kamu lebih mikirin image daripada isi rekening. Dan ini bahaya banget. Ya. Soalnya, gaya hidup yang dipaksakan itu bisa jadi pintu masuk ke jeratan utang. Awalnya cuma pay later buat beli sneakers baru, lama-lama cicilan gadget, terus ikut arisan online, dan akhirnya gali lubang tutup lubang. Semua demi apa? Demi kelihatan hidup enak di mata orang lain. Kalau udah begini, maka bukan cuma kondisi keuangan kamu yang kena, tapi juga kesehatan mental. Stres karena uang, panik tiap awal bulan, bahkan merasa gagal karena nggak bisa menabung atau investasi. Padahal, semua itu berawal dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil sehari-hari. Makanya, sekarang saatnya kamu mulai evaluasi gaya hidup kamu. Apakah setiap pengeluaran kamu benar-benar penting? Apakah kamu punya tujuan finansial yang jelas? Dan yang paling penting, apakah kamu hidup untuk bahagia atau sekadar untuk dilihat orang lain? Nggak ada salahnya hidup sederhana. Bahkan, banyak orang sukses justru memulai dari kesederhanaan yang penuh kesadaran. Mereka tahu prioritas, tahu batas kemampuan, dan nggak gengsi buat bilang enggak ke ajakan yang nggak sesuai isi dompet. Karena mereka sadar masa depan yang stabil lebih penting dari kesenangan sesaat. Saya tahu, tekanan sosial itu nyata, tapi hidup kamu adalah tanggung jawab kamu. Bukan tugas teman-teman kamu untuk bayar tagihan kamu nanti. Jadi, nggak usah gengsi kalau harus bilang,
Maaf, gue lagi ngatur budget. Percaya deh, teman yang baik nggak akan menilai kamu dari seberapa sering kamu nongkrong. Akhir kata, bukan berarti kamu harus menghindari semua hal menyenangkan dalam hidup, tapi belajarlah untuk menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi finansial kamu. Karena hidup yang bijak itu bukan tentang kelihatan keren di luar, tapi tenang di dalam. Dan percaya deh, ketenangan finansial itu jauh lebih keren daripada sekadar update story tiap weekend. Lalu, bagaimana caranya mulai? Pertama, catat semua pengeluaranmu selama sebulan. Dari yang kecil sampai besar, kamu akan kaget sendiri betapa banyak uang yang keluar untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Kedua, buat anggaran dan patuhi itu. Anggaran bukan sekadar angka, tapi komitmen kamu ke diri sendiri. Ketiga, hindari godaan impulsif. Biasakan tunda pembelian. Kalau kamu masih pengen barang itu setelah seminggu, baru beli. Kalau lupa, ya berarti nggak penting. Keempat, cari alternatif murah. Nongkrong nggak harus selalu di kafe mahal. Bisa bawa kopi sendiri ke taman, ngobrol bareng teman sambil piknik kecil-kecilan. Intinya, cari kebahagiaan yang nggak ngerusak keuangan. Kelima, punya target finansial. Entah itu dana darurat, tabungan buat traveling, atau modal usaha. Punya target bikin kamu lebih termotivasi untuk menahan diri dari pengeluaran yang nggak penting. Dan terakhir, jangan bandingin hidupmu dengan orang lain. Kita semua punya start dan jalur yang berbeda. Fokus aja ke progresmu sendiri. Karena hidup bukan lomba siapa yang paling sering nongkrong, tapi siapa yang paling siap menghadapi masa depan.